Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, shalom. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu setiap kita tetap terus kuat dalam Tuhan, dalam menantikan janji Tuhan, dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak mudah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita harus berharap penuh kepada Tuhan, karena kita percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya perlu kita terus renungkan setiap kebenaran firman Tuhan, dimanapun, kapanpun. Miliki hati yang selalu memiliki kerinduan untuk tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada banjir, ada badai, ada angin ribut, rumah itu tetap kuat. Demikianlah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Apapun badai hidup yang dia hadapi, dia akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berharap, pribadi yang berseru kepada Tuhan, dan pribadi yang tentunya akan melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa hidup kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa kalau kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami mengerti, sehingga setiap bibit, setiap benih firman Tuhan itu tertabur di hati yang subur, dan benihnya menghasilkan buah, bertumbuh subur, dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan yang seringkali ini juga menjadi keadaan di mana kita menjalani hari-hari hidup kita. Di dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Satu ayat aja, Kejadian 16 ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu mengandunglah Hagar. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, yakni Sarah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah sarannya dari Sarah kepada Abram. Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, udah hampiri aja budakku, hampiri Hagar, mungkin kamu mendapatkan keturunan, kata Sarah seperti itu kepada Abram. Lalu apa yang Abram lakukan? Abram menghampiri Hagar, dan apa yang terjadi? Maka mengandunglah Hagar. Dan ketika Hagar tahu, budak ini tahu bahwa ia mengandung, maka Alkitab mencatat ia memandang rendah akan nyonyanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, keadaan ini seringkali kita alami. Kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan. Hagar mendapatkan keistimewaan, kira-kira seperti itu. Hagar mendapatkan privilege di mana dia mendapatkan keturunan. Sedangkan nyonyanya tidak mendapatkan keturunan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi dampak dari kasih karunia lah, ya kan, anugerah itu, maka Hagar memandang rendah nyonyanya, Hagar memandang rendah Sarah. Kita seringkali mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang tidak kita usahakan, tapi kita sombong. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Dosa kesombongan ini seringkali tanpa kita sadari kita lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Padahal dosanya dosa sombong, yaitu tetap dosa. Iya kan? Hagar memandang rendah, Hagar tidak menghormati Sarah. Padahal itu adalah ya bisa dibilang karena Sarah suruh si Abram gitu loh. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan dosa kesombongan ini. Ada banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan, ada banyak berkat yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, ada promosi-promosi Allah yang sudah Allah kerjakan dalam usaha pekerjaan kita. Ayo ingat dong, sadar dong, kita diberkati oleh Tuhan.
Kita dipromosi oleh Tuhan. Masa kita lupa untuk cari Tuhan? Nah, salah satu dosa kesombongan adalah ketika kita lupa akan Tuhan, ketika kita sadar bahwa semua yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Sombong. Kenapa saya bilang itu sombong? Sombong. Engkau tidak menghargai sang pemberi. Iya kan? Engkau tidak menghargai sang pemberi. Yang sudah memberikan kesehatan buat tubuhmu sehingga engkau bisa bekerja, engkau bisa berusaha. Yang bisa mempertemukan engkau dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah engkau pikirkan akan bertemu dengannya. Akhirnya jadi deal-deal yang dahsyat, deal-deal yang luar biasa. Kenapa? Karena lupa. Aduh, masih sibuk, nanti aja lah ibadahnya. Udah ibadah aja di rumah lah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa setiap pencapaian kita, setiap apa yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan, ya cari Tuhan dong, gitu kan. Jangan lu kejar terus kantongnya Tuhan, yang lu kejar terus tangannya Tuhan, nggak lu kejar hatinya Tuhan. Mazmur 37 ayat 35 dan 36. Pemazmur bilang begini, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Lihat, orang sombong terlihatnya sepertinya wah berhasil gitu kan. Wah diberkati gitu kan. Ayat 36, perhatikan saudara. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Hati-hati orang sombong. Hati-hati. Mungkin saat ini engkau belum lenyap. Mungkin saat ini engkau masih tinggi. Tapi hati-hati. Berbaliklah. Bertobatlah. Karena kalau tidak engkau akan segera lenyap. Orang sombong boleh terlihat megah. Orang sombong bisa terlihat hebat. Orang sombong bisa terlihat berhasil. Dan bisa terlihat tidak ada hukuman dari Tuhan. Tapi tidak lama. Tidak akan lama. Engkau akan lenyap. Pemazmur katakan, aku lewat lenyaplah ia, aku mencari tetapi tidak ditemui. Orang kalau dasarnya sombong, dia gak akan bertahan lama. Akan jatuh. Kenapa? Karena Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan. Jelas orang yang meninggikan hati, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Dan orang yang angkuh, kata Yesaya 2 ayat 11, akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dosa kesombongan, termasuk kesombongan rohani. Jangan sampai kita jatuh dalam hal yang kita pikir, ini biasa aja, gak terlalu parah-parah amat. Ketika kita sedang meninggikan diri kita, ketika kita sedang menganggap kita lebih daripada orang-orang lain, ketika kita sedang menganggap diri kita lebih istimewa, lebih berharga, lebih berguna daripada orang-orang lain, kita sedang meninggikan diri kita dan kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Hati-hati. Biar hanya sekedar sombong, tapi itu pun tetap dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat manusia yang sombong akan Tuhan rendahkan, akan Tuhan tundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Hati-hati terhadap kesombongan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau Tuhan dapati hati kami sedang sombong, jiwa kami sedang angkuh, hari ini kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Kami sadar semua pencapaian, semua yang kami miliki, semua berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami tidak bersyukur, ketika kami tidak datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur akan setiap pemberian yang Tuhan berikan, maka kami sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Sehingga akhirnya kami lupa kepada sang pemberi, kami lupa kepada sang yang mengaruniakan itu semua kepada kami. Bapa, hamba berdoa, biar setiap kami umat-Mu terus dibekali dengan hati yang selalu waspada. Kami tidak mau terjebak dalam dosa kesombongan yang seringkali kami lupa bahwa ini adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kami menganggap diri yang lebih daripada orang lain, kami pun sudah jatuh dalam kesombongan. Ketika kami menganggap diri lebih hebat, lebih pintar daripada orang-orang sekeliling kami, kami pun telah jatuh dalam dosa kesombongan. Ampuni kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang terus membasuh kami,
berikan kami pencerahan sehingga kami tinggal dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan setiap mereka Allah, sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Allah juga yang memberkati setiap mereka yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.